Oke, hari ini kita akan bahas mengenai exception. Jadi kita akan cari tahu ya, kita akan bahas apa itu sebenarnya exception gitu ya. Nah, kita akan coba dan kita lihat apa saja sih daftar yang muncul di exception gitu. Bagaimana cara memunculkan exception gitu ya. Kita akan bahas kali ini. Ya, exception itu apa? Jadi exception itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi dan muncul ketika alur program itu sudah dijalankan atau dieksekusi. Dan ini akan muncul sebagai pesan error gitu ya, bahwa program ini ada yang salah. Ketika dikompil tidak muncul salah gitu ya, tapi munculnya ketika saat program itu dieksekusi. Dan ini berupa pesan error, dan error ini biasanya bisa ditangani ya. Dan ini bukan error seperti pengetikan salah ketik gitu ya. Jadi kita salah ketik misalnya kurang titik koma, bukan seperti itu, karena itu akan terjadi pesan kesalahannya pada saat di-compile. Kalau ini pesan kesalahannya muncul setelah di-running gitu ya. Dan biasanya exception ini sering muncul dan digunakan pada pemrograman berbasis objek. Oke, mungkin itu mengenai exception. Jadi kita lihat contohnya seperti apa. Nanti ada beberapa contohnya gitu ya. Dan biasanya memang ini turunan exception ini turunan dari kelas, kalau di Java sendiri ada turunan dari Java Lang Throwable ya. Dan di situ ada beberapa daftar dari exception ya yang bisa ditangani gitu. Nah, kita lihat ini saya buat sebuah template ya, template kelas yang nanti kita buatkan contoh untuk memunculkan exception. Nah, kita mulai jenis exception yang pertama yang bisa kita munculkan ya. Ini kita buat yang pertama sebuah array gitu ya. Misalnya X seperti ini. Kemudian saya beri nilai 1, 2, 3. Berarti dalam X ini, array X ini berisi 3 data ya. Kemudian saya coba tampilkan seperti ini. Nilai X ini. Yang pertama yang mungkin kita mode yang benar dulu ya. Nah, kita perhatikan di sini indeksnya ada 1, ya ini indeks 0, ini 1, ini 2. Berarti cuma batasan indeksnya sampai 2 dan dia terdiri dari 3 data. Nah, kita coba yang indeks kedua. Nah, kalau kita perhatikan di sini indeks kedua ini berarti data yang dimunculkan adalah 3. Nah, sekarang kita coba compile ya. Hasil tadi gitu ya. Di sini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya 3 sesuai dengan yang ditunjuk ya. Indeksnya 2. Nah, sekarang kita coba akses indeks yang tidak ada. Ini tadi diulangi 0, 1, 2, dan kita coba akses indeks yang ketiga yang tidak ada. Ya. Seperti ini. Kita compile ulang. Kemudian kita running. Nah, sekarang dia muncul kata exception. Jadi exception ini muncul setelah di running, dan di sini ya sampaikan pesannya muncul di thread main gitu ya. Jadi exception ini ada di thread main Java Lang, dan jenis exceptionnya adalah array index of bounds exception ya, 3 karena kita masukkan ketiga tadi ya indeksnya. Ya, penanganannya sih mudah kalau kita tahu ya, sebenarnya caranya seperti ini, tinggal kamu tambahkan ininya indeks datanya yang terbaru di yang ketiga, atau nanti kita ada cara lain untuk menanganinya, dan nanti kita bahas pada video berikutnya. Oke, itu contoh salah satunya gitu ya. Berikutnya ada contoh kita tampilkan exception jenis lain. Nah, ini adalah exception jenis yang angka gitu ya. Di mana saya buat variabel baru int y seperti ini. Saya beri nilai misalnya 2, dan y ini saya munculkan di sini y dibagi 2. Ini normal ya. Tapi kalau kita compile ulang di sini, kemudian kita running, hasilnya 1. Nah, ketidaknormalan exception akan muncul ketika dibagi 0. Jadi kalau di compile normal nih, kemudian ketika kita running, baru dia muncul. Di sini exception yang muncul adalah Java.lang arithmetic exception. Dan ini tanda divide by 0. Jadi kita sudah memperkenalkan dua exception di sini, Java.lang arithmetic exception. Kemudian di sini Java.lang array index of bounds exception ya. Saya ulang, Java.lang
arithmetic array index out of bounds exception. Cukup panjang namanya. Ya, mungkin itu saja pengenalan exception. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya.